Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Dan semoga juga semuanya sudah bangun pagi, mandi, mempersiapkan untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita ada pelajaran Penjasoskes ya, atau PJOK. Materinya ada gerakan berputar, mengayun, melayang, mendarat, dan meloncat. Kita lihat materinya. Yang pertama atau yang keempat, berputar atau rotation. Putaran berhubungan dengan gerak berputar yang berporos internal atau tubuh, baik secara longitudinal, transversal, maupun media atau anterior-posterior. Putaran dapat dibedakan berdasarkan porosnya. Jenis-jenis putaran dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, putaran berporos transversal atau di samping ke samping, seperti roll depan, roll belakang, salto depan, dan salto belakang. Kedua, putaran berporos longitudinal atau memanjang dari kepala ke kaki. Putaran ini memungkinkan tubuh berputar secara memanjang seperti twist, pirouettes, dan turns. Ketiga, putaran yang berporos medial, depan dan belakang. Pada putaran ini, sedikit gerakan yang dapat dibuat seperti gerakan baling-baling dan run-off. Nah, semua gerakan ini harus melalui pengawasan ya dari guru dan orang tua. Karena ini banyak sekali gerakan yang harus dilakukan. Yang kelima, mengayun atau swings. Ada 2 macam ayunan tersebut. Anak-anak perhatikan yang ke A ini mengayun dari sikap menggantung. Saat tubuh menggantung maka badan diayunkan ke depan dan ke belakang. Sedangkan tangan masih menggantung pada alat ya. Yang ke B, mengayun dari sikap bertumpu. Mengayun dari sikap bertumpu ini bisa anak-anak tangan ke bawah dan badan bertumpu pada tangan, maka kakimu bisa digerakkan ke depan ke belakang ya dengan tumpuannya tangan. Dan ini juga memerlukan keseimbangan tubuh yang bagus. Yang ketiga atau keenam, melayang. Melayang adalah peristiwa ketika tubuh berada di udara, terbebas dari kontak dengan alat atau permukaan tanah. Jalur layangan dibentuk dari tolakan dan bergantung pada A. Sudut tolakan atau lepasnya pegangan, B. Kecepatan tolakan, C. Ketinggian titik berat tubuh atau tolakan atau lepasnya pegangan. Anak-anak perhatikan di sini gerakan melayang ya. Gerakan melayang di sini saat posisi tubuh anak-anak berada di udara ini contohnya. Yang ketujuh, mendarat. Mendarat adalah penghentian gerakan yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Mendarat merupakan pola gerak yang paling penting. Kemampuan mendarat akan menjamin keselamatan. Anak-anak perhatikan saat ingin mendarat. Nah, ini posisi badan harus
benar-benar terukur ya. Karena menyangkut keselamatan kita. Jika kita mendarat dengan posisi sembarangan, bisa menyebabkan tubuh kita cedera. Yang kedelapan, meloncat atau melompat. Meloncat atau melompat merupakan bentuk gerakan yang dapat memindahkan tubuh dengan cepat. Jenis loncatan atau lompatan dalam senam dapat dibedakan dari caranya memilih bagian tubuh sebagai alat pelontar, yaitu 2 kaki, 1 kaki, 2 tangan, dan 2 kaki. Nah, yang paling aman di sini untuk mendarat yaitu dengan menggunakan 2 kaki ya. Dengan 2 kaki. Nah, kalau 1 kaki ini agak berisiko. Dan bisa juga gunakan 2 tangan dan 2 kaki. Lalu di sini kegiatan meloncat atau melompat dibagi menjadi 2, yaitu meloncat atau melompat tanpa bantuan. Anak-anak perhatikan di sini, sebelum melakukan gerakan meloncat atau melompat, teknik pendaratan yang baik harus sudah dikuasai anak. Take off harus dilakukan dari lutut yang sedikit dibengkokkan, sedangkan take off harus dalam sikap yang tegak. Pada saat take off, lengan diayunkan ke depan, ke atas. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Ini meloncat atau melompat tanpa bantuan. Ini mengandalkan 2 kaki atau 1 kaki, 2 tangan, dan 2 kaki. Ini sebagai alat pelontarnya ya, tubuh. Tapi ini tanpa bantuan. Lalu yang ke B, meloncat atau melompat dengan bantuan. Sarana dengan meloncat, melompat tanpa bantuan tetapi tolakan dilakukan dari papannya miring, lembaran karet maupun mini trampolin. Tetapi yang perlu diingat bahwa alat ini hanya dapat digunakan apabila anak-anak sudah dapat meloncat dan mendarat dengan baik. Nah, ini namanya melompat dengan bantuan. Anak-anak perhatikan di sini ada alat ya. Alat yang dinamakan dengan trampolin. Ini. Saat anak-anak meloncat, maka tubuh anak-anak melayang di udara dengan begitu bagus. Karena trampolin ini karet khusus memang olahraga meloncat ya. Nah, dalam meloncat dengan menggunakan trampolin ini juga anak-anak harus ingat bahwa anak-anak juga sudah menguasai loncatan dengan baik dan harus dengan pengawasan orang tua dan guru. Jadi tidak boleh loncatan melompat dengan sendiri ya, karena ini juga berbahaya. Harus melalui pengawasan orang tua dan guru. Dan sekarang anak-anak bisa memilih olahraga yang anak-anak sukai. Di sini tadi ada materinya, berputar, mengayun, melayang, mendarat, dan meloncat. Nah, di sini anak-anak pilih salah satunya ya. Gerakan, ingat, harus dengan pengawasan orang tua. Dan lakukan dengan benar, tidak terlalu lama juga ya, tidak terlalu lama. Gunakan pakaian olahragamu dengan lengkap. Oke? Dan sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.